Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Neni Damai. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas soal TBK Hot, soal SKD CPNS 2021, yaitu tentang pilar bangsa. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang nasionalisme, integritas, dan bela negara. Baik teman-teman, sebelumnya saya doakan semoga teman-teman yang hari ini berjuang untuk belajar soal-soal SKD CPNS ini, saya doakan teman-teman semuanya lulus di formasi yang teman-teman lamar. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Oke, mari kita mulai membahas soalnya. Baik, soal yang pertama. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal tersebut merupakan penjabaran sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita lihat penjelasannya. Ciri negara demokrasi yaitu adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui perwakilan. Nah, ciri ini merupakan penjabaran dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, soal yang kedua. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal itu sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat penjelasannya satu persatu. Untuk mencapai kepentingan bersama dalam hal perekonomian agar merata, maka harus tercipta suatu keadilan. Maka option yang benar atau yang tepat adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah atau diamandemen karena A. merupakan tujuan kemerdekaan bangsa, B. berisikan Pancasila yang merupakan dasar negara, C. merupakan cita-cita bangsa, D. merupakan intisari perjuangan bangsa, E. merupakan landasan undang-undang lainnya. Merupakan tujuan kemerdekaan Indonesia bangsa, ya ada di dalamnya. Berisikan Pancasila yang merupakan dasar negara juga ada di dalamnya. Merupakan cita-cita bangsa juga ada di dalamnya. Merupakan intisari perjuangan bangsa ada dalamnya, merupakan landasan undang-undang yang lainnya juga ada. Tetapi pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 berisikan makna Pancasila sebagai dasar negara, mengandung makna bahwa sebagai dasar negara Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada. Mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama saja artinya mengubah pondasi negara, sama saja artinya dengan membubarkan negara. Jadi yang lebih tepat di antara option A sampai E ini yang mana? Yaitu yang B. Berisikan Pancasila yang merupakan dasar negara. Jadi yang lebih tepat adalah jawaban yang B. Oke, yang B ya teman-teman. Nah, soal yang keempat. Tidak menyebarkan berita yang tidak benar serta menghindari atau melaporkan berita yang masuk kategori hoaks kepada pihak yang berwajib merupakan pengamalan dari sila A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima, E. Sila ke-1. Nah, kita lihat penjelasannya bahwa penyebaran berita hoax dapat membuat permusuhan dan memecah belah persatuan. Jika kita menghindari hal ini, berarti kita telah mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jadi jawabannya adalah B. Nah, jadi paham ya teman-teman meneliti atau menentali soal-soal yang berhubungan dengan pengamalan sila-sila. Oke, soal yang kelima. Fadli adalah pegawai yang sangat rajin dan selalu tepat waktu dalam setiap acara. Ia disenangi oleh rekan kerja sekantornya karena sikapnya yang ramah dan suka membantu orang lain. Secara kinerja, setiap tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya selalu diselesaikan dengan sangat baik. Sikap Fadli dalam bekerja mencerminkan sikap yang sejalan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Nah, gimana cara menentukannya? Nah, kita lihat bahwa sikap disiplin, suka menolong, serta memiliki sikap yang bertanggung jawab merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, di mana tingkah laku manusia harus didasarkan pada keadilan dalam menjaga hubungan
masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah sila ke-5. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal yang ke-6. Untuk menciptakan suasana kehidupan berbangsa yang tentram dan damai, harus dipahami bahwa Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama. Indonesia merupakan negara kebangsaan yang beragama. Hal tersebut terbukti pada A. Negara melarang unsur-unsur agama masuk dunia politik. Ini salah. Nggak ada negara melarang unsur-unsur agama masuk dunia politik. B. DPR membuat undang-undang berdasarkan ajaran agama tertentu. Ini juga salah. C. Pemerintah memisahkan antara urusan agama dan pemerintahan. Ini juga salah. Dia mengatakan bahwa Indonesia bukan negara sekuler, tetapi bukan juga negara agama. Pernyataan dari negara untuk mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa ini benar. Yang E. Masyarakat Indonesia melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Ya, ini juga benar, tapi lebih tepatnya adalah jawaban yang D. Ini tertuang pada pasal 29 ayat 1 dan 2. Indonesia bukan negara agama, artinya ideologi bangsa Indonesia bukan dari doktrin agama tertentu, tetapi ideologinya adalah Pancasila. Indonesia bukan negara sekuler, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Terbukti dari sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan keduanya adalah bahwa setiap warga negara berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tetapi yang lebih tepat adalah jawaban yang D. Soal yang ke-7. BPUPKI memiliki peranan penting bagi lahirnya Pancasila dengan mengadakan 2 kali sidang. Pada sidang pertamanya, BPUPKI belum mencapai kata sepakat tentang dasar negara, sehingga dibentuk Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menetapkan rumusan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta. Salah satu tokoh yang berkontribusi pada Piagam Jakarta adalah M. Yamin yang berperan sebagai A. Pengusul kelima konsep Piagam Jakarta. Ini salah. Yang B. Penengah bagi tokoh pendiri bangsa yang berbeda pendapat, juga salah. Yang C. Pengusul nama Piagam Jakarta sebagai dasar negara, juga salah. Yang D. Penampung berbagai aspirasi dalam perumusan dasar negara, salah. Yang E. Pengusul teks 5 konsep Piagam Jakarta. Ya, ini benar. Karena Muhammad Yamin adalah pengusul teks ke konsep Piagam 5 Jakarta. Nah, penjelasannya, rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Awalnya, Muhammad Yamin ini dia menyampaikan usulan kelima konsep Piagam Jakarta ini dalam bentuk usulan lisan. Namun pada akhirnya pada sidang tanggal 22 Juni beliau menyampaikan teks 5 konsep Piagam Jakarta ini langsung secara tertulis. Nah, itu dia. Oke, soal nomor 8. Mas Tommy adalah seorang dokter di rumah sakit. Di tengah wabah COVID yang melanda Indonesia, tenaga medis adalah garda terdepan yang siap siaga untuk membantu pasien-pasien yang terkena COVID. Walaupun pasrah di tengah ketakutan akan terinfeksi virus COVID dari pasien tersebut, tetapi atas dasar komitmennya terhadap profesinya sebagai seorang dokter, Mas Tommy tetap membantu menangani pasien COVID yang terus berdatangan ke rumah sakit untuk dirawat. Walaupun raganya sangat lelah, tetapi hatinya tetap semangat untuk terus membantu pasien-pasiennya. Tindakan yang dilakukan oleh Mas Tommy dalam membantu pasien COVID tersebut merupakan pengamalan sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, D kelima. Kita lihat. Kalau sila pertama itu salah karena di sini tidak ada ketuhanan yang Maha Esa yang menjelaskan tentang cerita di atas. Oke, yang kedua ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya rasa ini ada jawaban yang paling tepat di antara 5 sila yang ada. Karena apa? Karena dalam kemanusiaan yang adil dan beradab ini lebih tepat ke soal nomor 8 ini. Dia karena Mas Tommy ini mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9. Dipilihnya burung Garuda sebagai lambang negara karena mengandung filosofi di dalamnya. Jumlah dari bulu burung itu pun mempunyai maksud.
Yang menjadi simbol bulan kemerdekaan Indonesia adalah jumlah bulu yang terletak pada. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang ditanya adalah bulan kemerdekaan, berarti 8 berarti ya. Kita lihat gambar burung Garuda. Bagian leher jumlahnya ada 45, sementara bagian perisai di bagian bawah 19 itu menunjukkan tahun 1945. Bagian sayap ada 17, itu tanggal 17, dan bagian ekor yaitu jumlahnya 8 yang menunjukkan bulan kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah C, ekor. Soal ke-10. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan, peraturan yang berada di urutan kelima pada hierarki peraturan perundangan adalah. Nah, kita lihat langsung penjelasannya. Hierarki peraturan perundangan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang ketiga Peraturan Pemerintah atau PP, nomor 4 Peraturan Presiden, nomor 5 Peraturan Daerah. Berarti nomor 5 adalah peraturan daerah. Soal diantaranya adalah peraturan yang berada di urutan kelima. Jadi jawabannya adalah peraturan daerah. Oke, silakan teman-teman hafal bagian hierarki peraturan perundangan karena ini soalnya sering sekali ya keluar. Saya waktu itu juga keluar pada CPNS tahun 2019. Dan pada alhamdulillah saya 2019 lolos PNS di Kementerian Agama. Nah, hierarki peraturan perundang ini sering kali soalnya keluar, apalagi tentang pilar bangsa, pengamalan sila-sila, dan isi undang-undang. Nah, teman-teman, kita akan bahas soal yang terakhir. Soal tentang makna yang terkandung pada pembukaan Undang-Undang Dasar ini sangat sering keluar. Jadi ingat ya teman-teman, saya sudah 3 kali mengikuti CPNS. Ketiga-tiganya itu selalu keluar tentang makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya sarankan kepada teman-teman, setiap alinea itu ketahui makna masing-masing alineanya, karena kita ada 4 alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, masing-masingnya itu harus teman-teman pahami makna keempat-empat alineanya. Oke, kita lihat soal yang ke-11 ini tentang makna yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. A. Indonesia mempunyai keinginan untuk melindungi segenap bangsa. Ini adalah alinea keempat. Pernyataan Indonesia bersedia membantu negara lain untuk merdeka. Sepertinya tidak ada pernyataan yang seperti ini, tetapi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada makna yang tersirat bahwa negara Indonesia itu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu seperti itu pernyataan yang ada. Oke, jadi ini juga salah. Yang C, penghargaan dan penghormatan bangsa Indonesia terhadap perjuangan para pahlawan. Ini setahu saya adalah alinea kedua. Ini makna yang terkandung di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang 45. Yang D, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah makna yang terkandung di alinea ketiga. Bunyinya seperti ini. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi alinea ketiga itu berisi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Yang E, keikutsertaan Indonesia untuk menjaga keamanan dunia, ini adalah isi dari alinea keempat, salah satu isi dari alinea keempat. Jadi jawaban kita adalah yang D, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal saya mengenai pilar bangsa tentang Undang-Undang Dasar 45 dan pengamalan sila-sila Pancasila. Semoga pembahasan soal saya kali ini membantu teman-teman untuk bisa lebih belajar, bisa memahami soal-soal TWK tentang pilar bangsa. Oke, saya doakan teman-teman yang hari ini berjuang untuk CPNS 2021. Saya doakan teman-teman semua lulus di formasi yang teman-teman lamar. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.